Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya, Ivan Muhammad Cikrit. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi dan juga regresi gitu ya. Tunggu dulu sebentar, akan saya coba tutup dulu pintunya biar nggak terlalu noise gitu ya. Oke, jadi ini adalah mata kuliah kelima gitu ya. Sementara untuk pertemuan kita masuk ke pertemuan ke-6 seperti itu. Jadi untuk topik kelima ini saya akan membahas tentang interpolasi dan regresi. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai interpolasi terlebih dahulu gitu ya, sebelum nanti kita di pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai regresi. Kemungkinan saya akan membahas untuk sebelum UTS ini, saya akan membahas mengenai interpolasi, kemudian untuk regresi ini akan coba saya bahas setelah UTS gitu ya. Jadi kita akan coba bahas mengenai interpolasi terlebih dahulu seperti itu. Jadi saya akan mulai dari pengantar terlebih dahulu. Jadi misalkan saya punya sebuah data ya, jadi sebuah pengukuran fisika telah dilakukan untuk menentukan hubungan antara tegangan yang diberikan kepada baja tahan karat dan waktu yang diperlukan hingga baja tersebut patah. 8 nilai tegangan yang berbeda dicobakan ke baja tahan karat tersebut. Kemudian data yang dihasilkan adalah ternyata sebagai berikut gitu ya. Tegangan yang diterapkan itu saya taruh di sumbu X, kemudian waktu patah saya taruh di sumbu Y. Seperti itu. Jadi kita punya data untuk yang sumbu X-nya ini ternyata intervalnya itu 5, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada 5, 10, 15, 20, 25, 30 hingga sampai 40. Di mana interval dari satu data ke data yang lain itu nilainya adalah 5 saja seperti itu. Sementara untuk waktu patahnya sendiri itu bervariasi antara 40, 30, 25, naik lagi di sini 40. 18, 20, 25, dan 15 gitu ya. Nah, kemudian saya di sini punya persoalan gitu ya. Berapa waktu patah Y jika tegangan X yang diberikan kepada baja adalah 12 kg per milimeter kuadrat seperti itu ya. Sementara kalau kita lihat data di sini kita hanya punya data untuk sumbu X-nya itu adalah 10 sampai ke 15 gitu ya, 10 dan juga 15 seperti itu. Sementara nilai 12-nya itu dia tidak ada. Maka dari itu kita bisa mencari data yang hilang tersebut dengan menggunakan pencocokan kurva ya, atau biasa kita sebut sebagai curve fitting gitu. Curve fitting ini sebetulnya tidak terdiri atas 2 buah gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah regresi dan juga interpolasi gitu ya. Strategi yang digunakan untuk pencocokan kurva itu adalah kita mencocokkan atau menfit titik-titik data di dalam tabel-tabel berikut seperti itu. Jadi yang pertama adalah saya akan bahas mengenai regresi dan juga yang kedua adalah saya akan bahas mengenai interpolasinya. Jadi apa itu regresi? Regresi itu biasanya kita gunakan gitu ya dalam data hasil pengukuran yang umumnya mengandung draw atau noise gitu ya, atau galat yang cukup berarti. Sehingga dari situ kita juga harus tahu ya profiling daripada datanya itu sendiri, apakah datanya itu dia teliti ataupun dia tidak teliti sebetulnya. Jika memang datanya itu dia tidak teliti, maka otomatis kita harus dekati menggunakan cara regresi ya. Tapi kalau untuk data yang teliti maka kita jangan gunakan data regresi, tapi kita menggunakan pencocokan kurva, dalam hal ini adalah interpolasi. Seperti itu. Jadi yang kedua adalah karena data ini tidak teliti, maka kurva yang mencocokkan titik data itu tidak perlu untuk melalui semua titik. Berbeda dengan interpolasi, interpolasi itu digunakan bila data diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi ya. Maka kurva cocokannya dibuat melalui setiap titik. Salah satu contohnya adalah data dengan ketelitian tinggi itu adalah data-data yang berhubungan dengan data
data cuaca terhadap waktu seperti itu dalam 10 hari terakhir kita kan sebetulnya akan punya data gitu ya. Apakah hari itu dia hari hujan atau hari cerah atau hari berawan seperti itu, kita biasanya akan gunakan interpolasi di situ ya. Terus yang berhubungan dengan spending uang seperti itu, kita bisa mendekati datanya tersebut atau data-data yang hilang tersebut dengan menggunakan interpolasi seperti itu. Kita katakan di sini bahwa kita akan menginterpolasi titik-titik data dengan sebuah fungsi ya. Jadi titik-titik data yang kita punya itu kemudian dihubungkan dengan menggunakan sebuah fungsi. Fungsinya itu berbentuk fungsi polinom seperti itu ya. Bila fungsi cocokan yang digunakan berbentuk polinom, polinom tersebut dinamakan polinom interpolasi ya. Jadi fungsi yang kita gunakan untuk menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain, kita sebut dengan polinomial interpolasi seperti itu. Kemudian pekerjaan menginterpolasi titik data dengan sebuah polinom disebut interpolasi dengan polinom. Gitu ya. Nah, ini adalah dua buah perbedaan ya. Jadi dua buah perbedaan antara regresi dan interpolasi. Kita bisa lihat di sini kalau untuk regresi kita mempunyai data-data yang dalam hal ini berbentuk titik-titik gitu ya. Data-data yang dalam bentuk titik ini kemudian kita dekati dengan suatu kurva atau suatu garis lurus di sini ya, yang menggambarkan suatu tren atau mewakili tren daripada titik-titik data tersebut seperti itu. Kita bisa lihat di sini kurva yang kita buat tidak melewati semua titik. Yang dalam kata lain, ini adalah salah satu ciri unik daripada regresi seperti itu. Sementara itu berbeda dengan interpolasi. Kita punya 7 buah data di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita dekati atau kita hampiri seluruh titik-titik tersebut dengan menggunakan suatu fungsi. Fungsinya itu kita namakan dengan fungsi polinomial seperti itu ya. Jadi kurvanya ini kita harus lewati gitu ya, seluruhnya gitu ya, dengan menggunakan suatu fungsi polinomial seperti itu. Kita bisa lihat di sini kurva untuk interpolasi dan juga kurva untuk regresi itu berbeda. Untuk interpolasi seluruh titik-titik datanya kita hampiri atau kita dekati dengan menggunakan suatu fungsi polinomial. Tetapi untuk regresi itu dia tidak seperti itu. Kita tidak harus menghubungkan titik-titik tersebut, melainkan kita hanya mencari tren daripada titik-titik ini. Kita bisa lihat di sini trennya itu ternyata berbanding lurus ya, antara Y berbanding dengan X seperti itu. Nah, ini saya akan membahas mengenai interpolasi polinom ya. Jadi persoalannya diberikan n plus 1 buah titik berbeda. Jadi ini adalah modal titik-titik modal atau titik-titik yang kita ketahui gitu ya, nilai X-nya kemudian nilai Y-nya gitu. Titik-titik yang kita ketahui saja seperti itu. Kemudian kita menentukan polinomial P derajat N fungsi dari X yang menginterpolasi atau melewati semua titik-titik tersebut sedemikian rupa sehingga nilai polinomial derajat N fungsi dari X itu akan menghasilkan nilai Y-nya gitu ya. Jadi jika misalkan saya punya nilai X tertentu gitu ya, saya ingin tahu nilai Y-nya di X tertentu gitu, itu kita bisa menuliskan seperti ini. Misalkan saya ingin tahu, sebentar, saya ingin tahu di sini nilai fungsi ketika X-nya sama dengan 4 gitu ya, maka kita bisa mendapatkan nilai Y-nya itu sama dengan polinomial derajat N misalkan untuk X sama dengan 4. Seperti itu. Itu untuk cara mendapatkan nilai Y ya dengan menggunakan proses interpolasi seperti itu. Yang penting kita harus mengetahui dulu fungsi dari polinomialnya itu sendiri gitu ya, sebelum kita bisa mendapatkan nilai Y-nya itu sendiri seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nilai parameter-parameter yang mengkonstruksi daripada polinomial ini. Nanti akan kita akan coba lihat di slide selanjutnya seperti itu. Oke, jadi setelah polinomial interpolasi
polinomial interpolasi Pnx ya. Jadi polinomial derajat n fungsi dari x diketemukan gitu ya. Polinomial derajat n fungsi dari x dapat digunakan untuk menghitung perkiraan nilai y ya, seperti yang tadi saya sudah katakan, misalkan di x sama dengan a gitu ya, yaitu y sama dengan p fungsi polinomial derajat n, kemudian nilai x-nya itu sama dengan a, seperti itu. Nah, bergantung pada letaknya, nilai XA mungkin terletak dalam rentang-rentang titik-titik data yang kita punya, seperti itu. Jadi, kalau misalkan saya punya nilai X-nya itu berada di dalam suatu rentang yang ada di dalam gambar ini, gitu ya, dari data yang kita punya, seperti itu, maka kita bisa sebut itu sebagai interpolasi, teman-teman. Berbeda halnya jika misalkan saya menentukan nilai X-nya itu ada di luar sebaran data, seperti itu ya. Misalkan saya ingin tentukan nilai X-nya itu sama dengan 10, maka otomatis ini bukan kita sebut sebagai interpolasi, melainkan sebagai ekstrapolasi, gitu ya, untuk istilah-istilah yang biasa kita gunakan dalam metode numerik, seperti itu. Oke, jadi yang tadi ini saya sudah coba jelaskan gitu ya di dalam grafik ya, perbedaan antara interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, ini juga kita bisa gambarkan di grafik yang lain gitu ya. Coba sebentar. Saya harus close dulu beberapa ini biar agak lancar gitu ya. Oke. Oke. Dari gambar ini kita mempunyai suatu titik data tertentu gitu ya. Kita punya suatu titik data x0 y0, x1 y1 dan seterusnya hingga xn yn, seperti itu. Kita misalkan di sini punya suatu data yang hilang gitu ya, di x sama dengan a gitu. Di x sama dengan a kita mempunyai data yang hilang, kita ingin tahu nilai fungsi ketika x sama dengan a itu berapa gitu kan. Nah, kita bisa dekati atau kita dapatkan nilai yang hilang tersebut dengan menggunakan modal-modal titik data yang kita punya, seperti itu. Dari titik data yang kita punya, kita bisa dekati dengan suatu fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu akan membuat atau akan melewati seluruh titik-titik data ini. Sehingga diharapkan ketika ada satu data yang hilang, kita masih bisa menyelamatkan atau kita bisa mendapatkan data yang hilang tersebut, gitu ya. Misalkan saya titik di sini datanya hilang, gitu ya. X-nya itu ada di berapa? Ada di X sama dengan A gitu ya. Kemudian dari X sama dengan A itu kita dapatkan, kita cari fungsi polinomialnya ya. Polinomial berderajat N misalkan. Kemudian jika kita sudah mempunyai suatu fungsi polinomialnya, fungsi polinomial itu kemudian kita masukkan nilai fungsinya, yaitu X sama dengan A gitu ya. Jadi polinomial N, polinomial derajat N, kita masukkan X-nya itu sama dengan A. Maka kita akan dapatkan nilai Y yang hilang ini, seperti itu. Sementara untuk yang bagian ini adalah ketika kita mempunyai suatu data, kita ingin meramalkan suatu data di luar data yang kita punya, maka ini adalah proses yang dinamakan mengekstrapolasi, gitu ya. Sementara jika data yang ingin kita cari itu masih berada di dalam rentang data yang kita punya, maka kita sebut itu sebagai proses menginterpolasi, seperti itu. Kita dapat menginterpolasi titik data itu menggunakan 3 buah cara ya. Jadi cara yang pertama adalah dengan menggunakan polinomial linear. Kemudian yang kedua itu adalah dengan menggunakan polinomial kuadratik. Kemudian yang ketiga adalah polinomial kubik, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita menggunakan polinomial Lagrange, ya. Seperti itu. Oke.
Jadi kita yang pertama saya akan menjelaskan mengenai interpolasi linear ya. Jadi ada banyak sekali cara. Yang pertama adalah cara interpolasi linear, kemudian ada interpolasi kuadratik, kemudian yang terakhir adalah interpolasi kubik gitu ya. Ketiga buah cara ini sebetulnya erat kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu sistem persamaan linear ya. Jadi karena kita harus mencari nilai-nilai A0, A1, A2, dan A3. Di mana fungsi ini sebetulnya fungsi bukan fungsi non-linear ya. Jadi jangan dilihat di X-nya, tetapi kita harus lihat nilainya itu di nilai-nilai atau koefisien A0, A1, A2, dan A3 ini. Kita bisa lihat di sini A0, A1, A2, dan A3 ini dia tidak memiliki pangkat, sehingga kita bisa sebut ini merupakan suatu fungsi linear gitu ya, sistem persamaan linear. Tapi nanti akan saya coba bahas. Yang pertama saya akan membahas tentang interpolasi linearnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi interpolasi linear ini adalah suatu proses interpolasi gitu ya, dengan menggunakan dua buah titik dengan sebuah garis lurus ya, dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Misal diberikan dua buah titik x0 y0 kemudian x1 y1 sebagai data yang kita punya, kita pengen tahu nih kira-kira data yang ada di tengah-tengah ini berapa gitu kan. Cara untuk mendapatkan nilai yang ada di tengah-tengah ini atau fungsi garis lurus ini gitu ya, kita bisa mendapatkan dengan polinomial derajat 1 ya, fungsi dari x sama dengan A0 ditambah A1 x seperti itu. Dari sini kita punya dua buah persamaan. Kenapa dua buah persamaan? Yang pertama untuk mengakomodir titik yang pertama ini, kemudian yang kedua ini untuk mengakomodir titik yang kedua ini, seperti itu ya. Kemudian dengan menggunakan proses penyelesaian solusi persamaan linear gitu ya, kita bisa mendapatkan nilai A1-nya itu. Nilai A1-nya itu adalah Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 gitu ya. Ini juga A1 ini kalau biasa kita lihat di persamaan SMA, A1 itu tuh adalah sebetulnya gradien. Jadi ini adalah rumus gradien, Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0. Sementara untuk A0 sendiri itu nilainya adalah X1 Y0 kemudian X0 Y1 kemudian dibagi dengan X1 dikurangi X0. Sehingga bila kita substitusikan ke dalam fungsi polinomial yang ada di atas ini, maka kita akan dapatkan suatu bentuk fungsi polinomial penuh gitu ya, berderajat 1, yaitu nilainya itu adalah seperti yang ada di layar ini gitu teman-teman. Nah dari sini sebetulnya teman-teman tinggal masukkan ke dalam suatu program aja gitu ya, masukkan ke dalam program kemudian buat fungsinya, di mana di dalam fungsi tersebut teman-teman masukkan nilai X1, Y0, kemudian X0, Y1, X1 kemudian X0, kemudian Y1, Y0, X1, dan X0. Kemudian nilai X ini apa gitu ya. Nilai X ini adalah titik di mana kita ingin tahu nilai fungsinya itu berapa. Misalkan di antara titik-titik ini, saya ingin tahu nilai, sebentar. Saya ingin tahu nilai X-nya itu sama dengan 5 gitu ya. Kemudian berapakah nilai fungsi daripada X sama dengan 5? Maka kita bisa dekati dengan fungsi polinomial ya. Polinomial derajat 1, kemudian nilai X-nya itu sama dengan 5 gitu ya. Misalkan X0 Y0-nya itu adalah 1, kemudian X1 Y1-nya itu nilainya adalah 10 gitu ya. Maka ketika kita ingin tahu nilai P1 X sama dengan 5 di sini, maka kita tinggal masukkan saja ke dalam sini gitu ya, ke dalam perumusan ini. X1-nya itu adalah 10, kemudian Y0-nya adalah 1, kemudian X0-nya itu sama dengan 1, kemudian Y1-nya itu adalah 10, seperti itu ya. Kemudian X1-nya juga tadi kita sudah dapatkan, X0-nya sudah kita dapatkan, Y1-nya kita sudah dapatkan, Y0-nya sudah kita dapatkan.
X1-nya sudah kita dapatkan, X0-nya sudah kita dapatkan, nilai X-nya ini kita ambil dari X sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam nilai X ini, sehingga nanti kita akan dapatkan nilai polinomial derajat 1 untuk X sama dengan 5. Yang dalam kata lain, nilai ini akan mendefinisikan nilai Y-nya. Seperti itu untuk interpolasi linear. Gitu ya. Ini jenis problem lain gitu ya. Saya akan coba close beberapa program dulu. Oke. Kita akan lanjutkan, tadi adalah contoh dari interpolasi linear ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jika misalkan saya punya nilai ln 9 itu sama dengan 2,1972 gitu ya. Kemudian saya punya nilai ln 9,5 itu sama dengan 2,2513. Maka cara untuk mendapatkan ln 9,2 berdasarkan dua buah data ini adalah caranya bisa dengan menggunakan cara interpolasi linear seperti itu ya, dengan ketelitian 5 angka ketelitian 5 angka seperti itu. Caranya adalah kita hanya gunakan persamaan yang ini saja, yang saya sudah kotakkan merah ini. Kemudian kita tinggal masukkan saja nilai polinomial derajat 1 untuk 9,2 yang kita tanyakan 9,2. Kemudian ini bentuk sederhananya gitu ya, nilai Y0-nya itu adalah nilai Y0-nya itu adalah 2,1972. Kemudian nilai Y1-nya itu adalah 2,25 ya, 2,25 dikurangi 2,1972. Kemudian dikalikan dengan nilai X gitu ya, sesuai dengan yang ini, nilai X dikurangi nilai X0-nya, kemudian dibagi dengan X2 dikurangi X1 dikurangi X0-nya seperti itu. Maka akan kita dapatkan nilai interpolasi polinomial derajat 1 untuk 9,2. Jika kita ketahui dua buah data mentah ini, maka kita akan dapatkan nilai Y untuk 9,2 itu adalah 2,2188 seperti itu. Sementara nilai aslinya itu adalah 2,2192, maka besarnya galat yang kita peroleh adalah 0,0004 gitu ya. Di sini ternyata interpolasi linear tidak cukup untuk memperoleh ketelitian sampai dengan 5 angka di belakang koma gitu ya. Ia hanya benar hanya sampai 3 angka di belakang koma seperti itu. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk interpolasi linear. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ingin coba membahas mengenai interpolasi kuadratik. Di mana interpolasi kuadratik ini apa? Interpolasi kuadratik ini merupakan salah satu peningkatan ya dari interpolasi linear. Misalnya kita ketahui 3 buah titik data, yaitu X0, Y0, kemudian X1, Y1, kemudian X1, Y1, kemudian X2, dan Y2.
Kemudian yang saya tanyakan adalah polinom yang menginterpolasi ketiga buah titik. Itu adalah polinom kuadrat yang berbentuk P2X, kemudian sama dengan A0 ditambah A1X, kemudian A2X kuadrat. Tugas kita yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai A0, kemudian nilai A1, kemudian nilai A2-nya, seperti itu. Kemudian jika misalkan kita gambar kurva polinomialnya, kurva polinomial kuadratnya itu ternyata berbentuk parabola ya. Berbentuk parabola yang menghampiri atau mendekati tiga buah titik tersebut dengan menggunakan suatu kurva polinomial kuadrat seperti itu. Tugas kita yang pertama adalah kita harus mengetahui nilai A0. Kita harus tahu dulu nilai A0, kemudian nilai A1, kemudian nilai A2 ya. Caranya bagaimana kita bisa mendapatkan nilai A0, A1, dan A2 ini dengan sistem persamaan linear. Oke. Nah, saya punya tiga buah persamaan ya. Jadi untuk yang pertama ini dia untuk mengakomodasi titik X0, Y0. Kemudian untuk yang kedua ini adalah untuk mengakomodasi titik X1, Y1. Gitu ya. Kemudian untuk yang bagian bagian yang ketiga ini untuk mengakomodasi titik X2, Y2 seperti itu. Sehingga kita akan dapatkan tiga buah persamaan dari sini. Dari sini kemudian kita ubah ya bentuk persamaan linear ini menjadi sebuah matriks gitu. Sebuah matriks di mana ini kita dapatkan karena di sini dia tidak ada nilai x-nya gitu ya. Nilai x-nya itu sama dengan 1, maka kita akan tuliskan di sini 1 seperti itu. Kemudian nilai x0-nya kita masukkan di sini, kemudian nilai x0 kuadrat kita masukkan ke sini. Begitu pula untuk baris-baris selanjutnya kita tulis, jangan lupa notasi-notasi daripada nilai S-nya itu sendiri ya, jadi biar nggak tertukar seperti itu. Sementara nilai A0, A1, A2-nya kita masukkan ke matriks kolom yang ada di sini, kemudian nilai Y0, Y1, Y2-nya kita masukkan ke dalam matriks kolom yang ada di sini ya. Biasanya kalau untuk pengerjaan program saya tuliskan matriks yang ada di sini kita sebutkan sebagai matriks A. Sementara untuk yang A0, A1, dan A2 saya biasanya tulis sebagai matriks X. Kemudian Y0, Y1, Y2 kita biasa sebut sebagai matriks B besar. Seperti itu. Kemudian kita lakukan proses atau melakukan proses solving sistem persamaan linear ini untuk mendapatkan nilai A0, A1, A2 itu dengan menggunakan Jacobi atau metode Gauss-Seidel yang biasa teman-teman sudah kerjakan ya di pertemuan sebelumnya seperti itu. Kemudian dari sini nanti kita akan dapatkan nilai A0, A1 dan A2-nya. A0, A1 dan A2 ini bukan A3 ya. Ini harusnya adalah A2. A2 seperti itu. Dari sini kemudian kita masukkan ke dalam perumusan polinomial yang tadi kita sudah buat gitu ya. Polinomial derajat 2x itu sama dengan A0 ditambah A1x kemudian ditambah dengan A2x kuadrat. Seperti itu. Nilai A0 tadi kita sudah dapatkan dengan menggunakan sistem persamaan linear, nilai A1 kita juga sudah dapatkan, nilai A2 juga sudah kita dapatkan. Maka kita tinggal substitusikan di sini, nilai A0-nya itu adalah 0,6762, kemudian ditambah dengan 0,2266x, kemudian dikurangi dengan 0,0064x kuadrat, seperti itu. Polinomial 2 fungsi dari X sama dengan yang saya taruh di dalam kotak ini gitu ya, dalam bentuk fullnya gitu. Oke, kemudian yang ingin kita tanyakan adalah kita ingin mengetahui ini nilai ln 9,2 ini berapa gitu ya, berdasarkan 3 buah titik data yang kita punya gitu ya. Ln 8 itu sama dengan 2,0794, ln 9 sama dengan 2,19, kemudian yang ln 9,5 sama dengan 2,25. Kita menentukan titik atau nilai ln 9,2 dengan menggunakan interpolasi kuadratik seperti itu.
kita buat 3 buah persamaan, kita buat bentuk matriksnya, kita lakukan proses solving persamaan linear dengan menggunakan metode Jacobi atau Gauss-Seidel, kita dapatkan nilai A0-nya di sini. Kita dapatkan nilai A0, A1, dan A2-nya, kemudian kita masukkan, kita sulihkan ke dalam fungsi polinomialnya. Kemudian fungsi polinomial ini kita masukkan nilai yang ingin kita cari gitu ya, yaitu nilai 9,2. Kita masukkan nilai X sama dengan 9,2 ke dalam persamaan ini, sehingga kita dapatkan di sini kita substitusikan, kita ganti nilai X-nya itu menjadi 9,2, kita akan dapatkan nilai P2 P25 itu sama dengan 2,2192 gitu ya. Seperti itu cara untuk menggunakan interpolasi kuadratik seperti itu. Sama halnya sebetulnya dengan interpolasi kuadratik. Untuk yang interpolasi kubik, perbedaannya adalah kita menggunakan 4 buah titik data. Implikasinya apa? Implikasinya adalah kita membuat suatu ruas tambahan untuk polinomial yang kita punya gitu. Yang tadinya kita hanya sampai dengan derajat 2, kita tambahkan hingga menjadi derajat 3 di situ gitu ya. Implikasi yang lain apa? Implikasi yang lain adalah perumusannya pun akan bertambah 1 buah gitu ya. Yang ini untuk mengakomodasi X0, Y0, kemudian yang ini untuk mengakomodasi X1, Y1, kemudian yang ini untuk mengakomodasi X2, Y2, kemudian yang ini kita untuk mengakomodasi X3, Y3 seperti itu. Kita bisa lihat tadi untuk yang interpolasi kuadratik ada 3 buah saja. Tetapi untuk yang interpolasi kubik itu terdapat 1 buah tambahan gitu ya, 1 buah tambahan persamaan. Dari sini seperti biasa kita ubah ke dalam bentuk suatu matriks, kemudian dari matriks tersebut kita buat gitu ya. Kita pisahkan untuk matriks A besar, kemudian X kecil, kemudian B besar seperti itu. Dari sini kita menggunakan metode Jacobi atau Gauss-Seidel, maka kita akan dapatkan nilai X0, kita akan dapatkan nilai A0, kemudian A1, kemudian A2, dan juga A3. Nilai-nilai ini kemudian kita masukkan ke dalam fungsi polinomial ya, derajat 3 tadi. Nilai A0-nya sudah kita dapatkan, A1 kita sudah dapatkan, A2 kita sudah dapatkan, A3 sudah kita dapatkan. Tinggal kita masukkan saja nilai X yang kita ingin tahu nilai fungsinya berapa. Misalkan nilai X-nya itu sama dengan 10, kita substitusikan ke sini, ke dalam fungsi-fungsi ini, gitu ya, ke dalam fungsi ini, X-nya, maka kita akan dapatkan nilai Y-nya itu sama dengan P derajat 3. 10 maksud saya, Y sama dengan P3, nilai X-nya itu sama dengan 10, itu berada di titik ini. Seperti itu caranya untuk menggunakan interpolasi kubik, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita lanjutkan untuk yang bagian polinomial Lagrange gitu ya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai 3 buah cara yang biasa kita gunakan untuk menginterpolasi secara linear, kemudian kuadratik, kemudian interpolasi kubik gitu ya. Yang selanjutnya adalah salah satu cara lain ya dengan menggunakan polinomial Lagrange. Jadi sebetulnya kalau untuk yang polinomial interpolasi dengan cara yang sudah tadi kita jelaskan itu ada linear, kemudian kuadratik dan juga kubik, itu biasanya tidak terlalu disukai ya. Kenapa? Karena kita melibatkan penyelesaian solusi persamaan linear di situ yang diperoleh yang biasanya ada kemungkinan untuk berkondisi buruk gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah kondisinya tidak konvergen melainkan divergen seperti itu.
terutama untuk derajat polinom yang semakin tinggi, seperti itu. Metode polinom interpolasi yang banyak digunakan dalam komputasi numerik adalah polinomial Lagrange, kemudian Newton, kemudian Newton-Gregory gitu ya. Tetapi saya akan hanya bahas untuk yang polinomial Lagrange-nya saja. Nah, polinomial Lagrange ini biasa kita mulai gitu ya dengan menggunakan atau dengan meninjau pertama kali bentuk polinomial lanjar dengan yang sudah disederhanakan gitu ya. Bentuknya itu adalah seperti yang ada di layar. Ini bukan Y2 tetapi ini harusnya adalah Y0 ya. Y0 seperti itu. Persamaan ini kemudian ternyata bisa kita atur ulang gitu ya, di mana kita bisa mengatur ulang nilai Y0-nya di depan, kemudian Y1-nya kita bisa taruh di belakang seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga mendapatkan suatu bentuk nilai X-nya gitu ya di suku-suku setelah Y tersebut gitu ya. Y0, Y1 kita punya suatu bentuk fungsi X dikurangi X1 dibagi dengan X0 dikurangi X1. Kemudian yang satu lagi adalah X dikurangi X0 dibagi dengan X1, dikurangi dengan X0 seperti itu. Kita bisa lihat di sini ada keteraturan di situ. Kita bisa lihat ketika misalkan nilai Y-nya itu indeksnya itu adalah 0, maka nilai X-nya itu di sini dia indeksnya 0 ya. Sementara untuk yang belakang ini tidak ada hubungannya dengan indeks-indeks yang ada di depannya seperti itu. Jadi kita bisa lihat keteraturan di sini. Kemudian nilai X-nya selalu berada di bagian yang saya tunjukkan di sini. Kita bisa lihat juga, kita coba validasi untuk yang di suku selanjutnya, bahwa ternyata betul ketika nilai Y-nya, nilai indeks Y-nya itu adalah 1 gitu ya, maka nilai X yang ada di sini indeksnya itu juga adalah 1. Sementara untuk suku-suku yang di belakang ini dia tidak memiliki atau tidak mempunyai nilai indeks yang sama dengan yang ada di depannya gitu ya. Kemudian yang ini pasti nilainya itu adalah X seperti itu gitu ya. Kita bisa lihat keteraturan di sini. Kita bisa lihat keteraturan di sini dan kita bisa membuat suatu fungsi baru gitu ya, yang bisa menggambarkan keseluruhan apa itu namanya keteraturan ini gitu ya. Nah, ternyata bentuk persamaan yang tadi kita sudah lihat keteraturannya ini gitu ya. Keteraturannya ini kemudian kita bisa bentuk menjadi suatu bentuk polinomial Lagrange seperti itu ya. Nilai A0-nya itu ternyata Y0. Kemudian untuk mengakomodir yang bagian ini, yang saya kotakan ini, kita sebut sebagai fungsi Lagrange ya. Fungsi Lagrange untuk indeksnya itu 0, kemudian fungsi dari X seperti itu. Sama dengan X dikurangi X1 dibagi dengan X0 dikurangi X1 ya. Kemudian untuk yang bagian suku kedua ini, itu kita masukkan atau kita sebut nilai A1-nya itu sama dengan Y1, kemudian L1X sama dengan X dikurangi X0 dibagi X1 dikurangi X0 gitu ya. Itu untuk yang derajat 1 sebetulnya. Tetapi bagaimana kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika polinomial atau derajat polinomial itu kemudian kita tingkatkan gitu ya, yang tadinya hanya berderajat 1 kita coba tingkatkan gitu ya untuk derajat kedua, ketiga, ataupun sampai ke N. Bahwa ternyata bisa kita bentuk suatu polinomial Lagrange, bentukannya adalah seperti yang ada di dalam layar ini gitu ya. Kita bisa dekati dengan menggunakan notasi sigma ya. Notasi sigma I sama dengan 0 hingga ke N, kemudian AI, kemudian fungsi Lagrange-nya gitu ya, fungsi Lagrange, indeks I, fungsi daripada X seperti itu. Sehingga ini adalah bentuk polinomial Lagrange sebutannya gitu ya. Yang dalam hal ini AI sama dengan YI seperti itu.
Nah, kemudian kita bisa lihat di sini untuk fungsi Lagrange sendiri kita menggunakan suatu notasi yang disebut dengan notasi pi gitu ya. Berbeda dengan notasi sigma, kalau sigma itu kita menggunakan pertambahan ya untuk antar suku dari suku 1 hingga sampai ke suku n itu kita menggunakan pertambahan, teman-teman. Tetapi ketika kita menggunakan notasi pi, kita tidak lagi menggunakan notasi tambah ya, tetapi kita menggunakan proses perkalian di situ ya. Kita bisa lihat di sini di atas itu adalah pertambahan, sementara untuk yang di bawah ini adalah perkalian. Tetapi fungsi Lagrange ini dia memiliki kondisi gitu ya, bahwa nilai J itu dia tidak boleh sama dengan I gitu ya. Ketika misalkan nilai J-nya itu kan dimulai dari 0, ketika nilai I-nya sama dengan 0, maka J sama dengan 0 itu harus kita lewat gitu ya. Maka kita mulai dari J sama dengan 1. Bagaimana jika misalkan nilai indeks I-nya itu adalah sama dengan 1, maka kita akan coba hitung dari J sama dengan 0, tetapi untuk yang J sama dengan 1 akan kita lewat seperti itu. Kita akan lanjut ke J sama dengan 2 seperti itu. Kita misalkan untuk L, kita lihat di halaman selanjutnya misalkan ya, ketika misalkan kita punya nilai L 0x, kita ingin hitung polinomial Lagrange derajat 3, maka otomatis kita coba kopikan ya dari sini, biar kita bisa paham. Gitu ya, biar kita bisa kelihatan gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat deh, teman-teman. Untuk yang fungsi Lagrange derajat 0, maka otomatis dia tidak memiliki J-nya itu sama dengan 0. Jadi dia akan mulai dari 1, kemudian kedua, kemudian sampai dengan ketiga. Kenapa sampai dengan ketiga? Karena kita ingin mendekati polinomial Lagrange itu dengan derajat 3. Maka otomatis kita harus mendapatkan nilai X-nya itu antara dari 1, 2, dan juga 3 ya, seperti itu. Sementara untuk yang selanjutnya, untuk fungsi Lagrange derajat 1 fungsi dari X gitu ya, kita bisa lihat di sini X1, kemudian yang ini adalah yang ini adalah X0, kemudian yang ini harusnya bukan X1 melainkan harusnya X0 ya, teman-teman. Yang ini harusnya adalah X0 gitu ya. Yang ini harusnya adalah X0 seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini tidak ada bagian kanan daripada fungsi ini, dia nilainya itu 1 ya, yang serupa dengan yang ada di sini. Kenapa? Ketika misalkan saya samakan gitu ya, nilai X1 dikurangi X1 itu bisa jadi nilainya itu 0 ya. Sementara kita tahu sendiri ketika sebuah pembagian itu nilai bagian bawahnya ini dia tidak boleh nilainya 0 karena nilainya akan besar sekali atau akan floating ke atas seperti itu. Dan seterusnya, maka akan kita dapatkan bentuk polinomial Lagrange seperti yang ada di bawah ini ya, teman-teman. Kemudian ini adalah bentuk dari simplifikasinya. Kita akan mendapatkan nilai polinomial derajat 3 fungsi dari X itu sama dengan minus 2,604, kemudian dikalikan dengan X dikurangi 0,4, dan seterusnya gitu ya. Misalkan dari sini kita ingin tahu nih nilai X-nya itu di 0,8 kira-kira berapa gitu ya. Ini adalah nilai X-nya gitu ya. Nilai X sama dengan 0,8 ini kemudian kita masukkan ke dalam sini gitu, teman-teman. Kita masukkan ke dalam, kita ganti nilai X yang ada di sini dengan 0,8, maka kita akan dapatkan nilai Y-nya yang sama dengan P derajat 3 fungsi X sama dengan 0,8 seperti itu. Itu cara menggunakan polinomial Lagrange. Jadi biasanya kalau dalam pengerjaan programnya cukup teman-teman definisikan fungsi yang ada di bawah ini, kemudian fungsi ini teman-teman masukkan nih ke polinomial Lagrange yang ada di sini gitu ya.
Sehingga nanti kita bisa dapatkan nilai PNX-nya itu berapa. Lebih mudah bila kita bandingkan dengan interpolasi lanjar, interpolasi kuadratik, dan juga interpolasi kubik, seperti itu. Baik, mungkin itu untuk materi kita malam ini, materi kita siang hari ini, gitu ya. Kalau untuk yang bagian Newton dan juga Newton Gregory akan saya lewat saja, karena agak terlalu ribet dan butuh waktu untuk menjelaskannya, seperti itu ya. Kemudian, karena minggu depan kita akan menjalankan UTS, gitu ya, nanti saya akan membagikan semacam bank soal, gitu ya. Bank soal UTS tahun 2022 mata kuliah fisika komputasi, gitu. Jadi soal-soal UTS-nya tidak akan jauh dari sini, tetapi tidak menutup kemungkinan saya mengambil persoalan di luar dari yang saya sudah tulis di bank soal ini, seperti itu. Kemudian di sini kan ada ya, selesaikan permasalahan persamaan linier, gitu ya, menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Bisa saja nanti akan saya ubah-ubah nilai 3, 0,1, 0,2 ini. Jadi tidak akan sama persis dengan apa yang ada di dalam bank soal ini, seperti itu. Kemudian yang ini juga sama. Silakan nanti teman-teman bawa laptopnya, gitu ya, ketika nanti UTS, seperti itu. Barangkali nanti saya akan izinkan untuk mengerjakan program-program yang membutuhkan pemrograman dalam penyelesaian problem yang berhubungan dengan UTS 2022 ini, seperti itu. Kemudian nanti silakan teman-teman datang ke kampus, di mana nanti di kampus teman-teman diwajibkan untuk UTS secara luring, gitu ya. Seperti itu. Nanti silakan bawa laptopnya, barangkali dibutuhkan untuk menyelesaikan problemnya, seperti itu. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Jika misalkan nanti ada pertanyaan, silakan nanti teman-teman tanyakan saja di grup, yang akan saya balas. Silakan tanyakan sebelum UTS dimulai, gitu ya. Jangan sampai ketika UTS malah banyak nanya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika misalkan nanti ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup. Nanti akan saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.